Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali langkah kita melakukan aktivitas kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada sampai hari ini, pada pagi hari ini, kami masih Engkau berikan nafas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami untuk melangkah, beranjak melakukan aktivitas kami. Namun sebelum kami melangkah kepada aktivitas kami Tuhan, sejenak kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita dalam kehidupan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Alai di borngini di ida si Paulus di baga sato di nama Tuhani namantok tu ibana. Unang maho mabiar, hatahom ma unang maho mauho." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusiawi kita sering takut, kita sering gugup atau grogi di hadapan orang lain. Apalagi orang yang berada di depan kita adalah orang besar atau orang pintar dan berpendidikan. Kita sering diam, kita sering tunduk, kita merasa lebih aman dan nyaman berada dalam posisi mendengar daripada berbicara. Kita takut salah untuk berbicara. Ibu bapak saudara-saudari, menurut Tuhan, kita tidak boleh mengambil posisi sebagai pendengar saja. Dan inilah kata-kata Tuhan kepada Paulus dalam sebuah penglihatan di kota Korintus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan dan janganlah diam. Dari sabda Tuhan ini kita boleh melihat ada dua butir refleksi yang berguna di dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah firman Tuhan harus diberitakan. Firman atau sabda Tuhan pada intinya berbicara atau bersabda atau berkata-kata. Karena itu sabda Tuhan tidak boleh diam dan didiamkan. Sabda Tuhan tidak boleh senyap dan disenyapkan. Tetapi sabda Tuhan itu harus diwartakan dan harus disampaikan. Kita akan salah dan dipersalahkan bila kita diam atau bila kita tutup mulut. Orang lain amat membutuhkan sabda Tuhan. Alasannya karena sabda Tuhan itu adalah kabar gembira dan kabar sukacita. Sabda Tuhan bukan huruf mati, tetapi huruf hidup yang membawa hidup dan memberikan kehidupan. Manusia tidak hidup hanya dari roti atau makanan dan minuman, tetapi manusia juga hidup dari setiap firman atau sabda yang keluar dari mulut Allah. Hanya dengan berbicara dan berkata-kata, sabda Tuhan itu sampai pada telinga manusia dan masuk di dalam hati orang. Hanya melalui pewartaan, sabda Tuhan dapat menyapa jiwa dan menyentuh hati.
agar hati manusia menjadi luas dan lapang untuk menimba, untuk menampung segala karunia pemberian Tuhan. Sabda Tuhan juga menjiwai otak manusia dan memperkaya pikiran manusia, sehingga manusia tidak kekurangan pengetahuan yang benar dan informasi yang baik dan berguna bagi hidup sendiri dan hidup orang lain. Dan yang kedua, yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini, ialah Tuhan selalu ikut dalam pewartaan sabda. Sabda Tuhan bukanlah kata-kata manusia, tetapi sabda Allah sendiri, kata-kata yang keluar dari mulut Allah sendiri. Karena itu, pewartaan sabda Tuhan tidak mungkin menjadi kegiatan manusia semata-mata, tetapi terutama merupakan kegiatan Tuhan sendiri. Dan dengan kata lain, tidak mungkin Tuhan hanya menonton manusia di dalam kegiatan pewartaan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti selalu terlibat dan melibatkan diri dalam setiap kegiatan pewartaan yang dilakukan oleh manusia. Ia selalu menyertai manusia dalam tugas pewartaan sabda Tuhan. Untuk itu, manusia tidak boleh malu atau takut untuk mewartakan sabda Tuhan. Manusia tidak boleh diam dan berdiam diri atau menutup mulut untuk mewartakan sabda Tuhan. Kita akan salah dan pasti dipersalahkan bila kita tidak berbicara dan tidak mewartakan sabda Tuhan. Tuhan akan marah pada kita bila kita takut dan tidak berani untuk mewartakan sabda Tuhan. Untuk itu, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh takut untuk berbicara dan mewartakan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Ia juga akan menjaga dan melindungi kita dari setiap ancaman lawan dan setiap serangan musuh dari luar atau dari mana saja. Ia akan membentengi kita ketika ada orang lain yang hendak menjamah dan menganiaya kita dalam setiap tugas pewartaan yang baik di dalam hidup di dunia ini. Untuk itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Selamat merenungkan, merefleksikan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi salah satu alat Tuhan untuk memberitakan firman di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan orang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.